향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Salawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dengan NIM S1A124001 dari kelas A, jurusan Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara. Baik, langsung saja. Yang pertama itu infrastruktur politik. Definisi infrastruktur politik adalah semua elemen atau organisasi non-pemerintah yang berfungsi untuk menyuarakan aspirasi, pendapat, dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Elemen ini adalah bagian dari masyarakat sivil yang memiliki peran penting dalam membangun demokrasi. Unsur-unsur infrastruktur politik yang pertama itu partai politik. Organisasi formal yang berorientasi pada kekuasaan. Tugasnya menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk opini politik, mencalonkan kandidat dalam pemilu, dan menyusun kebijakan politik. Contohnya itu PDIP, Golkar, PKB, dan lainnya di Indonesia. Yang kedua, organisasi masyarakat, Ormas. Kelompok masyarakat yang fokus pada isu-isu tertentu seperti agama, budaya, atau sosial. Contohnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama NU, dan Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Ketiga, media massa sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi pengawas terhadap pemerintah. Contohnya Kompas, Tempo, CNN Indonesia. Yang keempat, kelompok kepentingan atau interest groups. Kelompok yang memperjuangkan kepentingan khusus tanpa berorientasi pada kekuasaan. Contohnya serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan aktivis lingkungan. Yang kelima, lembaga swadaya masyarakat LSM. Organisasi independen yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Contohnya WALHI, Lingkungan Amnesty International, HAM, dan Greenpeace. Fungsi infrastruktur politik: penyambung aspirasi, mencakup menyalurkan pendapat, keluhan, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah. Partisipasi politik, meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam politik. Edukasi politik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban politik mereka. Kontrol sosial, mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Yang kedua, suprastruktur politik. Definisinya itu, suprastruktur politik adalah sistem formal pemerintahan yang menjalankan fungsi dan tugas negara berdasarkan konstitusi. Elemen ini adalah kerangka struktural yang bertugas membuat, melaksanakan, dan mengawasi jalannya kebijakan publik. Unsur-unsur suprastruktur politik yang pertama itu eksekutif. Tugasnya melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara. Unsurnya presiden, wakil presiden, menteri, dan kepala daerah. Yang kedua, legislatif. Tugasnya membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Unsurnya itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, yudikatif. Tugasnya menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Unsurnya itu Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Yang keempat, lembaga penunjang. Lembaga independen yang membantu fungsi pemerintahan. Contohnya itu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Ombudsman. Fungsi suprastruktur politik yaitu perumusan kebijakan, menyusun undang-undang dan peraturan untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yaitu melaksanakan program kerja dan peraturan yang telah dibuat.
penegakan hukum, menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Pengawasan, memastikan semua pihak mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Hubungan infrastruktur dan suprastruktur politik. Interaksi dan keseimbangan. Yang pertama itu infrastruktur sebagai masukan. Infrastruktur politik, rakyat, partai, media, ormas memberikan masukan kepada suprastruktur berupa aspirasi, kritik, dan tuntutan. Yang kedua, suprastruktur sebagai pelaksana. Suprastruktur politik, pemerintah menindaklanjuti masukan dengan kebijakan dan keputusan. Yang ketiga, pengawasan dua arah. Infrastruktur mengawasi kinerja suprastruktur agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Suprastruktur mengatur infrastruktur agar tidak melanggar hukum. Contohnya, hubungan infrastruktur dan suprastruktur. 1. Demonstrasi buruh. Serikat Buruh Infrastruktur menuntut kenaikan upah minimum. DPR dan pemerintah suprastruktur merespon dengan pembahasan dan keputusan tentang UMR. 2. Pemilu partai politik infrastruktur mencalonkan kandidat. KPU suprastruktur menyelenggarakan pemilu sesuai aturan. Ketiga, pengawasan media. Media infrastruktur mengkritik kebijakan pemerintah, sementara pemerintah suprastruktur menjamin kebebasan pers dalam koridor hukum. Implikasi ketidakseimbangan jika infrastruktur lebih dominan. Potensi munculnya kekacauan sosial atau anarkis jika kelompok-kelompok masyarakat tidak terkontrol. Contohnya, demonstrasi besar-besaran tanpa penyelesaian yang jelas. Jika suprastruktur lebih dominan, potensi timbulnya pemerintahan otoriter yang tidak peduli pada aspirasi rakyat. Contohnya, pembatasan kebebasan berpendapat atau represif terhadap kritik. Kesimpulannya yaitu, infrastruktur politik adalah penggerak dari bawah yang menyuarakan rakyat. Suprastruktur politik adalah pengendali dari atas yang mengatur negara. Keduanya harus bekerja seimbang untuk menciptakan stabilitas politik, demokrasi yang sehat, dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.